Pagi hari ini kita datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, amin. Sebab Dia baik. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Bapak, terima kasih pagi hari ini kalau kami ada sebagaimana kami ada. Semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih pagi hari ini kami bisa beribadah dengan baik. Terima kasih untuk cuaca pagi hari ini Tuhan. Terima kasih untuk tubuh yang sehat. Terima kasih untuk setiap keluarga kami, anak. Semua pekerjaan kami kalau sampai hari ini semua baik, semua karena Tuhan. Pagi hari ini sebelum kami datang menyembah Tuhan, biar Tuhan layakkan kami, kuduskan kami. Sebab Engkaulah pusat penyembahan kami. Bagimulah segala kemuliaan, bagimulah segala hormat, bagimulah segala pengakuan. Terpujilah Engkau Allah Tuhan, Allah yang telah menolong setiap kami, Allah yang telah melepaskan kami. Dan kami percaya Tuhan sepanjang tahun ini, di tahun 2024, kami akan berjalan dalam keajaiban yang Tuhan. Apa yang tidak pernah kami lihat, tidak pernah kami dengar, tidak pernah timbul dalam hati kami, kami akan melihat Tuhan mau melakukannya di tahun ini. Kami percaya sesuai dengan apa yang kami imani. Dan kami percaya Tuhan, semua atas kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, terpujilah Engkau. Haleluya. Mari bersama katakan. Biar kami tetap memandang kepada kekudusan.
Tuhan, mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik. Haleluya. Sungguh tak hebat, ajaib.
Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik kepada Tuhan. Haleluya. Sungguh kami bersyukur punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kami. Terpujilah Kau Tuhan Bapa yang baik dalam kehidupan kami. Mari Bapak Ibu Saudara yang siap memuji Tuhan lebih lagi dan bersorak bagi Tuhan, katakan amin. Kebaikan Tuhan, amin. Kita percaya bahwa firman Tuhan adalah kekuatan bagi kita, amin. Coba lihat kanan kiri Bapak Ibu Saudara, minimal 5 orang katakan Tuhan Yesus mengasihi. Ayo. Mari orang-orang yang mengasihi Tuhan menyanyikan pujian ini bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Mari kita tepuk tangan bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Firman-Mu Tuhan bela bagi kakiku. Sebab Dia kekuatan kita, Tuhan adalah kita bagi kaki kita. Amin. Mari sama-sama katakan pujian ini Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Firman-Mu Tuhan bela bagi kakiku, janji-Mu menjadi-Mu terang bagi jalan yang berbentuk setiap hari. Ku menantikan, mari sama-sama yang terbang bersama Tuhan. Bukan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam sebab jalan-jalan. Jalanku di atas jalan-jalanku, rancanganmu melebihi rancangan jiwa musuhku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama. Mari kita mengangkat kedua tangan kita Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Musik memuji Tuhan. Bukan terbang tinggi di awan bersama, yang terbang bersama-sama firman Tuhan. Mari angkat tangan Bapak Ibu Saudara. Sebab firman-Mu, sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman
masih begini doa berlipat, harus lebih kencang lagi, lebih sudah dipakai berkata 1 Korintus 2:9. Apa yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita dengar, tidak pernah timbul dalam hati kita, Tuhan sediakan bagi orang mengasihi Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang tempat tidak perlu mengasihi Tuhan. Hari orang-orang yang mengasihi Tuhan, katakan mari sama-sama katakan puji yang ini Bapak Ibu Saudara. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi. Yang percaya katakan bersama-sama, alasanku melakukan segala perkara, luluskan dan selamanya, masanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, luluskan dan selamanya, kuasanya tak berubah. Oh, alasanku melakukan segala perkara, luluskan dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, luluskan dan selamanya, kuasanya luluskan dan selamanya, luluskan dan selamanya, kuasanya tak berubah. Haleluya. Luluskan dan selamanya, kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Mari kita siapkan hati kita pagi hari ini Bapak Ibu Saudara untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya namanya dikirim ke tempat ini untuk menyampaikan sesuatu yang baik bagi setiap kita, sebab firman Tuhan adalah firman yang memberikan kekuatan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami hari ini, Tuhan ajar kami untuk tetap memandang kepada Tuhan, sebab pengharapan dan pertolongan kami datang daripada Tuhan, dan pengharapan kami tidak akan pernah sia-sia di dalam Tuhan. Kau Bapa yang selalu menepati setiap janji. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Bersama-sama kita puji Bapak Ibu Saudara. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu
gunung batu keselamatan kami. Kami bersyukur bahwa di pagi hari ini kami diizinkan oleh Tuhan untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Biarlah segala pujian penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadirat. Dan kini kami mau duduk diam merenungkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami melalui diri hamba. Urapi hamba-Mu, layakkan hamba-Mu untuk menguraikannya, dan urapi setiap kami yang menerimanya. Mampukan kami mengerti, lebih dari itu mampukan kami untuk kami boleh melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ada sukacita. Amin. Kita bertemu lagi, gitu kan? Rasanya kangen banget gereja ini. Udah lama sekali saya nggak isi tempat ini ya. Oke, Bapak Ibu Saudara, saya bersyukur bahwa di pagi hari ini saya boleh bertemu Bapak Ibu Saudara kembali. Kita boleh disatukan. Saya mohon maaf sebelumnya kalau saya harus menyampaikan firman Tuhan dengan duduk, nggak bisa berdiri Bapak Ibu Saudara, karena baru 2 minggu saya jalanin operasi untuk kaki saya, operasi yang ke-8 Bapak Ibu Saudara. Jadi Tuhan izinkan saya ngalamin kecelakaan, ngalamin jatuh dari motor, cuman gara-gara ngindarin orang nyebrang mendadak di BSD, tepatnya tanggal 7 bulan 3 2021, jadi 3 tahun lalu. Dan cuman gara-gara perkara sepele itu saya jalan juga nggak ngebut, jalan nggak kenceng, tapi karena kondisinya gerimis, jadi saya hindarin orang itu. Akhirnya motor saya oleng dan jatuh, kemudian lutut saya ketimpa motor NMAX saya. Jadi sempat bengkak, dan kemudian tulang di bawahnya lutut kira-kira 10 cm di bawah lutut itu patah. Terus dioperasi, tapi waktu dioperasi baru ketahuan Bapak Ibu Saudara, ternyata bonggolnya tulang betis saya ini ternyata remuk. Jadi karena kebanting ke aspal begitu kencang, jadi remuk. Kemudian dioperasi sedemikian rupa sama dokter, sambung coba sana sini. Setahun kemudian ketika dokter buka pennya itu, tulang keringnya sudah nyambung, tapi rupanya bonggolnya ini miring Bapak Ibu Saudara. Jadi itu bergesek antara tulang pahat dan tulang betis di dengkul ini. Dan itu bantalan lutut saya udah hancur Bapak Ibu Saudara. Anda bisa bayangkan kayak tisu ditaruh di air gitu aja. Jadi udah berantakan kayak gitu. Jadi bergesek. Jadi saya bisa ngerasain kalau om tante yang udah umur 70-an ke atas, kalau jalan ngilu, nyeri, saya bisa ngerasain. Nyerinya itu kayak apa saya bisa ngerasain. Waktu itu nyeri sekali. Dan dokter bilang suruh implan, biayanya 120 juta kurang lebih. Kita nggak ada dana waktu itu karena kondisi COVID. Jadi kita cari dokter lain, pindah cari dokter yang bisa pakai BPJS. Rupanya apa? Dokternya bilang, Pak ini mesti diteropong dulu karena saya cuma lihat hasil MRI sama rongsen. Jadi akhirnya di rongsen untuk operasi ketiga Juni 2022. Terus September 2022 dioperasi, diimplan Bapak Ibu Saudara pakai BPJS. Tapi dokternya bilang suruh nambah karena pakai produk Amerika atau Jerman itu lebih bagus. Dan rupanya apa? Operasi berjalan bagus, tapi ketika kontrol ke dokter seminggu kemudian dari BSD ke sini Kemayoran, dan rupanya apa? Jahitannya sobek Bapak Ibu Saudara. Jahitannya sobek. Jadi akhirnya sampai dari bolong sesenti sampai jadi 3 senti segede jempol tangan gini. Jadi akhir bulan November 2022 dioperasi lagi, operasi yang kelima untuk bersihin infeksinya. Tapi rupanya sampai Januari 2023 saya kok masih kesakitan. Rupanya ketika dokter suruh rongsen, ternyata apa? Infeksinya masih ada. Jadi tulang saya digerogotin sama infeksi itu, sama bakteri itu. Makanya nyerinya minta ampun, dan harusnya implan ini rapat, tapi gara-gara tulang saya digerogotin, jadi implannya ini jadi kendor. Kalau jalan bergeseknya antara tulang sama logam. Bapak Ibu bisa bayangkan tulang sama logam bergesek, nyerinya minta ampun, sakitnya minta ampun. Dan waktu kenaikan Tuhan Yesus tahun lalu Mei 2023, akhirnya implannya mesti dicopot mau nggak mau, jadi dilurusin.
tulang betis sama tulang paha disatuin, tengahnya di semen, pakai semen 3 roda. Terus depannya dipasangin pen, Bapak Ibu Saudara. Jadi dilurusin mulai Mei tahun lalu. Kemudian harusnya cuma 3 bulan, tapi ternyata berkepanjangan. Harusnya 3 bulan infeksinya udah selesai, kemudian bisa diimplan lagi. Tapi rupanya sampai bulan Oktober tahun lalu, rupanya apa? Nggak selesai, Bapak Ibu Saudara. Jadi dokter akhirnya putuskan bilang, Pak, kalau bisa dilurusin aja Pak, seumur hidup. Jadi ambil dari tulang panggul saya sini, kayak dicangkok gitu, semennya diangkat, kayak dicangkok, tempelin, dilurusin seumur hidup. Udah tanya ke Ungaran, udah tanya ke Solo, tetap semua dokter bilang dilurusin. Dan akhirnya banyak teman rekomen untuk ke Malaysia. Rupanya dibawa ke Malaysia, dan Januari kemarin operasi yang ke-7 berarti. Operasi yang ke-7 di Malaysia, tapi khusus untuk beresin infeksinya dulu, diberesin. Dan setelah infeksinya beres, baru tanggal 28 Februari kemarin operasi yang ke-8 di Malaysia untuk pasang implan. Sekarang udah dipasang implan, harusnya sudah mulai bisa jalan. Tapi kemarin masih ada rembesan, Bapak Ibu Saudara. Jadi darah kotor masih keluar kerembes. Jadi kalau saya jalan gerak nekuk kaki begitu rembes keluar. Jadi ini dibobet kencang banget, ini susternya ada di sini. Jadi tolong bantu doa Bapak Ibu Saudara supaya buruan selesai rembesannya, lukanya kering, dan saya bisa jalan normal kembali. Makanya intinya dari semua yang saya sharingkan, Pak, Bu, kalau Anda punya lutut masih bisa ditekuk, bersyukur. Bersyukur. Kadang-kadang kita bisa jalan kaki normal, naik turun tangga, nggak usah mikir. Kita kadang-kadang nggak bersyukur. Dari semuanya ini saya sekarang akhirnya ngeliat, namanya jalan kaki normal aja itu sebuah keinginan buat saya. Anda bisa sepedaan, Anda bisa jogging, makanya jangan suka mager. Karena rupanya apa, kayak gini nih, ternyata dari Mei tahun lalu saya dilurusin, kemudian apa, betis saya nggak pernah diangkat tekuk gitu, otot saya nggak pernah dilatih. Di bagian atasnya lutut saya sini, ototnya, dagingnya ini sudah berubah struktur, udah bukan otot lagi, udah jadi lemak. Makanya dalam hidup jangan mager. Kita kadang-kadang, wah mager, males gerak. Justru badan kita itu harus gerak terus supaya otot kita tetap sehat. Saya dari sini nih semua belajar juga, jadi iya ya, ternyata kalau kita nggak fungsikan badan kita, akhirnya apa? Itu yang nambah-nambahin penyakit. Tengok kanan kiri Anda, kayak elu. Oke? Yuk sama-sama kita buka satu bagian firman Tuhan. Kita lihat sama-sama Bapak Ibu Saudara di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-18. 1 Raja-Raja pasal yang ke-18. Mari kita sama-sama melihat ayat 43 sampai dengan ayat yang ke-46. Ayat 43 sampai dengan ayat 46. Nah, kita lihat bagian ini ya. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Setelah itu ia berkata kepada bujaknya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujak itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi, demikianlah sampai 7 kali. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujak itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah, katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Yezreel. Tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia, ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Yezreel. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pagi hari ini saya ingin ajak Anda sama-sama kita belajar satu hal, yaitu bagaimana kita berjalan atau melangkah menuju terjadinya mukjizat. Siapa yang mau ngalamin mukjizat? Semuanya mau ngalamin mukjizat? Yakin? Yang mau ngalamin masalah?
Cuma 2, yang lain nggak mau. Masalahnya udah ada. Yang lain nggak mau. Yang mau ngalamin mukjizat kesembuhan, semuanya mau. Yang mau sakit, kalau Anda nggak pernah sakit, ngapain minta sembuh? Ngapain minta mukjizat kesembuhan? Betul? Kalau Anda nggak pernah ngalamin masalah, gimana Anda mau berkata bahwa aduh Pak Sam, yang begini nih kalau bukan mukjizat Tuhan nggak bakalan. Betul? Betul? Tengok kanan kiri Anda, lu itu ada-ada aja. Nah Bapak Ibu Saudara, di dalam perjalanan hidup kita, saya yakin dan percaya kita merindukan akan mukjizat demi mukjizat, pertolongan demi pertolongan Tuhan. Pagi hari ini bisa jadi waktu Anda datang ke tempat ini, mungkin Anda lagi ngulus dada, bisa jadi Anda lagi berurai air mata, bisa jadi Anda lagi dalam beban pergumulan yang berat. Mungkin di depan orang lain Anda bisa ketawa, ketiwi, hai, sepertinya everything is okay, nggak ada masalah. Tapi bisa jadi hati Anda lagi menjerit. Anda bisa jadi lagi punya pergumulan yang begitu berat. Anda lihat bahwa saya datang di tempat ini, saya sharing firman Tuhan, saya datang dengan 2 tongkat, dengan lutut yang mesti dibebet kayak begini, Bapak Ibu Saudara. Saya pun bukan dalam keadaan yang baik-baik saja. Betul tidak? Tapi percayalah, ini tadi saya waktu baru duduk di sini tadi, saya senang lihat ini. Tahun 2024 adalah tahun keajaiban Tuhan. Saya belum diberitahu sama Pak Gembala ini tadi. Kemarin-kemarin WA udah ngobrol, telepon panjang lebar, saya nggak dikasih tahu sama Pak Gembala tema tahun ini. Tapi waktu saya duduk ini tadi, kayaknya pas banget nih sama apa yang saya mau sampaikan hari ini. Siapa yang mengalami keajaiban Tuhan? Pak Bu, kalau engkau ingin mengalami keajaiban Tuhan, jangan kaget kalau hari ini engkau diizinkan sama Tuhan mengalami pergumulan demi pergumulan, masalah demi masalah. Saya yakin dan percaya nggak ada satupun masalah yang terjadi secara kebetulan. Lewat setiap masalah Tuhan ajar kita. Lewat setiap masalah Tuhan didik kita. Tuhan bentuk kita. Tuhan dewasakan karakter dan iman kita. Amin. Nah saya nggak akan khotbah terlalu panjang lebar. Sampai jam 1 cukup ya Pak Firman. Nah bagaimana kita jalanin hidup ini supaya kita boleh ngalamin mukjizat demi mukjizat, pertolongan demi pertolongan Tuhan. Ada 4 hal yang ingin saya bagikan. Nggak akan terlalu panjang lebar. 4 hal. Yang pertama, coba kita lihat bagian ini. Nah, saya mesti geser dikit ya. Udah. Supaya sini kelihatan. Nggak dalam mimbar. Oke, nah ini. Di dalam bagian ini dikatakan Mazmur pasal 26 ayat 1. Dari Daud, berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan apa di situ? Tidak ragu-ragu. Bapak Ibu Saudara, ini yang pertama. Kita jalanin hidup ini bagaimana supaya kita ngalamin kuasanya Tuhan, ngalamin mukjizatnya Tuhan di tengah pergumulan kita. Kita ngalamin mukjizatnya Tuhan. Yang pertama, kita perlu percaya sama Tuhan tanpa keraguan. Belajar percaya tanpa ragu. Kita ini seringkali nggak ngalamin kuasanya Tuhan, nggak ngalamin mukjizatnya Tuhan. Bukannya Tuhan nggak mau tolong, tapi seringkali apa? Kita ini ngadepin peperangan antara apa? Iman kita sama logika kita. Betul atau betul? Peperangan kita di situ. Antara apa yang kita imani, yang kita percayai, tapi logika kita nunjukin apa yang kita lihat kok kayaknya beda ya. Kita mulai ragu. Maka maksud saya, seumpama saya mau ngambil teh saya yang ada di depan itu, Bapak Ibu Saudara. Saya maju selangkah, kemudian saya mundur selangkah. Saya nyampe nggak ke situ? Saya nyampe nggak? Nggak bakalan. Begitu pula dalam kehidupan iman kita. Mungkin waktu Anda dengar firman, mungkin Anda waktu doa, Anda berkata kepada Tuhan, Tuhan aku yakin dan percaya, Tuhan tolong aku, Tuhan mampukan aku, Tuhan kuatkan aku akan lihat mukjizat dan kemenangan. Kita melangkah loh, maju. Tapi habis itu ketika lihat kenyataan hidup, kayaknya susah ya Tuhan, kayaknya gak mungkin Tuhan, kayaknya mustahil Tuhan ini. Itu logika kita. Di situ peperangan kita.
itu berarti mundur lagi. Makanya di dalam kitab Yakobus dikatakan, kalau kita berdoa, Pak, Bu, tolong ingat, jangan mendua hati. Mendua hati itu artinya bimbang. Kalau Anda doa, Anda suka ragu, Anda suka bimbang, Anda nggak bakalan ngalami kuasanya Tuhan. Anda nggak bakalan terima jawaban doa. Amin. Tengok kanan kiri Anda, jangan manggut-manggut doang. Betul gak? Ayo kita belajar percaya sama Tuhan tanpa keraguan. Amin. Itu penting. Saya mau tanya, siapa di sini yang punya anak kira-kira umur 2 tahunan? Setahun 2 tahun, atau cucu setahun 2 tahun? Ada beberapa. Coba lihat anak-anak kecil ini. Anak-anak kecil ini coba Anda lihat. Seringkali ketika sama papanya atau mamanya, dia di satu tempat ya mungkin bisa jadi diranjang begitu, terus sama papanya, mungkin papanya lagi duduk, dibilang, ayo lompat, lompat. Dia sambil ketawa-ketawa, happy sekali. Dia lompat. Disuruh sama papanya lompat, disuruh sama mamanya lompat, ya dia lompat aja. Habis itu dia naik ke ranjang situ lagi, dia pengen lagi, dia lompat lagi. Nah, maksud saya, Pak, Bu, itu namanya iman percaya. Anak-anak ini nggak pernah tanya, Papa mampu nangkep aku nggak? Papa kuat nangkep aku nggak? Mama kuat nangkep aku nggak? Mereka percaya. Amin. Dalam hidup kita, Tuhan mau kita percaya. Kata percaya ini artinya dalam bahasa Inggris itu trust, artinya apa? Bersandar sepenuhnya, percaya sepenuhnya, nyandar sepenuhnya. Kalau orang Jawa bilang itu pasrah bongkoan tuh, gamblok itu, udah nempel nyandar sepenuhnya. Pak, Bu, saya seringkali kasih contoh gini. Kalau saya nyender sama mimbar ini bisa nggak? Saya kalau nyender sama mimbar ini bisa nggak? Bisa. Tapi saya bakalan jatuh nggak? Jatuh. Karena mimbar ini gampang diangkat, mimbar ini enteng sekali. Tapi beda ceritanya kalau saya nyender sama tiang gedung ini. 5 orang, 10 orang yang dorong saya nggak bakalan jatuh. Bukan saya yang kuat, tapi sandaran saya yang kuat. Saya mau katakan simple, kita jalanin hidup, kuat atau enggaknya kita tergantung siapa sandaran kita. Kalau Anda punya sandaran yang tepat, Anda akan jadi kuat. Belajar nyandar sama Tuhan sepenuhnya. Amin. Amin. Bilang sama kanan kiri Anda, kamu mesti nyandar sama Tuhan. Percaya sama Tuhan sepenuhnya. Dia nggak kekurangan cara kok tolong kita. Betul. Saya urusan kaki ini benar-benar buat saya sama istri terheran-heran, Bapak Ibu Saudara. Karena Maret 2021 ketika kejadian kecelakaan, saya sama istri ini kita punya duit cuma gopek cek, bukan US dollar loh, 500.000 rupiah. Asuransi udah nggak ada, kita udah tutup karena nggak kuat bayar. BPJS kita nggak punya, karena apa? 2020-2021 Pak, Bu bayar BPJS 100.000 per orang per bulan, nggak mampu. Duit itu mending buat makan daripada bayar BPJS. Kondisi ekonomi kita terpuruk, bayar kontrakan rumah aja duitnya kurang. Makanya waktu itu saya nggak habis pikir ketika ngelihat betis saya bengkok. Aduh Tuhan, ini kalau sampai kakiku patah, kalau operasi gimana Tuhan? Tapi rupanya apa? Sampai detik ini 8 kali operasi itu Bapak Ibu Saudara. Operasi pertama 83,5 juta, Tuhan cover. Operasi kedua 45 juta, Tuhan cover. Implan yang pertama sama dokter disuruh nambah untuk upgrade produk Jerman itu, suruh nambah 40 juta, Tuhan cover. Ada orang yang berkati khusus untuk implan itu. Dan bahkan kemarin ketika ke Malaysia, dokternya bilang, kamu kalau mau kita tanganin bisa aja, ada 2 kali operasi. Operasi pertama untuk beresin infeksi kurang lebih 100. Untuk operasi yang kedua kurang lebihnya 240 juta. Logika saya bilang, Tuhan 340 juta sama hotel pesawat segala macam,
350-an lah. 2 kali operasi. Duit dari mana? Aku khotbah sekenceng apapun gak bakalan Tuhan. Oh, khotbah kenceng kayak apapun gak bakalan dalam waktu 2 bulan bisa punya duit segitu. Dan Bapak Ibu tahu, cuma dalam waktu 3 minggu tiba-tiba ada anak-anak Tuhan yang berkati bla 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 bla, duit 100 sudah tercukupi, sudah ada di rekening. Istri saya bilang, udah maju aja. Lantar yang kedua gimana? Kalau cuma sekali gini terus yang kedua gimana? Kata istri saya, udah Tuhan udah cukupin yang pertama, melangkah aja yang pertama. Yang kedua ntar Tuhan punya urusan. Yang penting tulangmu gak digerogotin lagi. Rupanya apa Bapak Ibu Saudara? Cuma dalam waktu kira-kira sebulanan, ketika saya coba melangkah, akhirnya apa? Jalan operasi yang pertama Tuhan sediain. Dan kemarin operasi yang kedua bukan 240-an, tapi ternyata 350 juta. Cuma operasi yang kedua doang, dan Tuhan cover semua dananya. Pak Bu, intinya saya mau katakan, saya bukan ngomongin duitnya itu terlalu sepele buat Tuhan. Tapi intinya dalam hidup ini kita perlu percaya, supaya kita bisa melihat keajaiban Tuhan. Amin. Yang kedua, coba kita lihat, masih kuat? Kalau nggak kuat kita tutup dalam doa. Masih kuat ya? Yang kedua kita lihat. Nah ini, setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, apa di situ? Nggak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi. Demikianlah sampai 7 kali. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, wah awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah, katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Bapak Ibu Saudara, ini poin yang kedua. Bagaimana dalam perjalanan hidup kita bisa melihat keajaiban Tuhan, melihat mukjizatnya Tuhan terjadi, pertolongan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Yang kedua, kita mesti tetap melangkah meskipun belum melihat. Kisahnya Elia ini menarik sekali. Kalau Anda baca di dalam ayat 1 Bapak Ibu Saudara, Tuhan janjikan hujan kepada Elia. Betul tidak? Betul tidak? Coba lihat dulu di ayat 1. Anda kok kayaknya ragu gitu. Yang sudah ketemu tolong dibacakan ayat 1. Silakan. Siapa yang sudah ketemu? Oh, di sini ada. Nah ini. Dan sesudah beberapa lama datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab apa di situ? Aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Janji Tuhan jelas, Tuhan akan kasih hujan. Tapi kalau Anda bandingkan dengan ayat 43 tadi, coba poin yang kedua tadi. Ketika Elia suruh bujangnya naik ke atas, lihat ke arah laut, bujangnya melihat sesuatu nggak? Ada tanda-tanda hujan nggak? Bujangnya balik ngasih laporan, nggak ada apa-apa. Apakah Elia berhenti? Elia bilang enggak, naik lagi, lihat lagi. Bujangnya balik lagi ngomong nggak ada apa-apa. Kata Elia, pergi lagi, lihat lagi. Mungkin bisa jadi bujangnya Elia ini ngomong, ini orang auban ya, ini orang kepala batu. Udah dibilang nggak ada apa-apa, tapi kata Elia, pergi lagi, lihat lagi. Sampai 7 kali. Pak, Bu, saya mau katakan simpel. Betapa sering kita lihat firman Tuhan yang kita dengar sama kenyataan yang kita hadapi beda banget. Betul tidak? Elia bisa jadi stres itu. Kalau seumpama Elia nggak benar-benar nyandar, loh Tuhan udah janjiin hujan, tapi ternyata loh aku suruh bujangku ngeliat ke sana, kok nggak ada apa-apa. Elia bisa stres juga. Tapi ternyata Elia nggak begitu. Dia tetap suruh bujangnya melihat. Bapak Ibu Saudara, apa yang engkau doakan, pergumulan apa yang kau hadapi, mungkin kau sudah doa, tapi bisa jadi hari ini engkau belum terima jawaban Tuhan. Engkau belum lihat mukjizat itu terjadi. Pak, Bu, saya mau katakan simpel, jangan pernah berhenti, tetap melangkah. Apa yang kau doakan mungkin belum melihat hasilnya, jangan pernah berhenti, tetap melangkah. Amin. Saya pun belajar dari almarhumah ibu saya. Tadinya hidup saya amburadul, merokok, mabok, judi, hidup berandalan, gerombolan sama anak-anak tukang tawuran.
gerombolan sama tukang copet, gimana enggak orang saya jadi kena angkot di terminal. Tapi ibu saya terus berdoa buat saya. Ketika saya didoain, ibu saya gak lihat mujizat Tuhan. Tetap aja saya pulang mabok. Kadang-kadang pulang babak belur habis tawuran. Tapi ibu saya terus berdoa buat saya. Setelah 8 tahun, ibu saya baru lihat mujizatnya Tuhan. Akhirnya saya bertobat. Dan yang lebih dahsyat Bapak Ibu Saudara, nenek saya orang Rangkas Bitung, orang Banten, guru ngaji. Setelah 10 tahun didoain sama ibu saya baru lihat mujizat. Akhirnya nenek saya bertobat. Nenek saya masuk kolam baptisan. Itu perlu digarisbawahi. Itu bukan kepleset. Itu digandeng sama gembala saya pakai baju baptisan. Tapi itu hasil doa 10 tahun. Pak, Bu, mungkin hari ini kau bisa jadi berurai air mata. Hari ini bisa jadi kau lagi ngelus dada, kau berurai air mata. Tuhan, kok doaku belum dijawab, kok aku belum lihat tanda-tanda mukjizat itu. Saya mau katakan simple, jangan pernah berhenti, tetap melangkah. Bilang sama kanan kirimu, tetap melangkah, tetap melangkah. Amin, amin. Kita kadang-kadang ya, kenapa di gereja bangku kosong tetap kosong? Kita doain jiwa-jiwa, wah semangat doain, tapi nanti sebulan lagi, 2 bulan lagi ditanya sama Pak Fernando, gimana Pak, Bu, masih didoain orang itu, masih setia doain orang itu. Kadang-kadang kita jawabannya Pak, capek, doain juga tetap aja dia kelakuannya begitu. Terserah deh, dia mau tobat enggak juga terserah deh. Saya udah capek doain dia. Saya mau katakan simple, jangan pernah berhenti. Jangan pernah berhenti. Amin. Amin. Saya pertama kali dengar dari satu rekan hamba Tuhan di Melbourne, istrinya terkena kanker. Ketika saya dikasih tahu, saya bantu doa ya, karena ibu kena kanker. Waktu saya dengar itu Bapak Ibu Saudara, tiap hari saya doain. Tiap hari, gak pernah lupa. Dalam doa saya pribadi, tiap hari saya sebut namanya. Sampai akhirnya beberapa waktu yang lalu, suaminya bilang, saya puji Tuhan, ibu sudah dinyatakan clear dari kansernya. Mujizat Tuhan terjadi, tapi itu bukan doa sehari 2 hari, sebulan 2 bulan. Beberapa tahun saya doain. Saya mau katakan simple, apapun beban pergumulan dalam hidupmu, mungkin kau belum melihat mukjizat Tuhan, tetap melangkah. Jangan pernah berhenti. Amin. Yang ketiga, masih kuat? Oke, yang ketiga kita lihat. Nah ini 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Di sini dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Katakan biasa. Biasa itu ya, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Katakan setia. Ya, Allah setia. Dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Bapak Ibu Saudara, ini yang ketiga. Bagaimana di dalam perjalanan hidup kita boleh menyaksikan mukjizat demi mukjizat, pertolongan demi pertolongan Tuhan. Yang ketiga, tetap miliki semangat. Setan paling senang ngantem kita dengan apa? Mematahkan semangat kita. Saya seringkali katakan begini Bapak Ibu Saudara, orang bisa aja ngalamin sakit separah apapun, tapi kalau dia punya semangat, dia punya kekuatan. Suami istri di rumah tangga bisa aja ngalamin masalah seberat apapun, tapi kalau dia punya semangat, dia tetap punya kekuatan. Bener nggak? Gak sampai bunuh diri sekeluarga. Betul tidak? Terjun dari apartemen. Itu sedih sekali waktu saya baca itu, ternyata orang Kristen loh Bapak Ibu Saudara. Ternyata itu orang Kristen. Pak, Bu, masalahmu sebesar apapun, ketika engkau punya semangat, engkau punya keyakinan, Tuhan pasti kasih jalan keluar. Amin. Dalam hidup ini, masalah apapun yang kita hadapi, kita perlu tetap punya semangat. Semangat itu harus tetap ada dalam hidup kita. Pengharapan itu harus tetap ada dalam hidup kita. Saya sangat diberkati lewat almarhumah jemaat yang
ya boleh dibilang cukup aktif lah ikut di dalam persekutuan doa saya. Waktu itu saya ngembalain persekutuan doa di daerah Tangerang. Ibu ini orang Batak, dia kena cancer, udah beberapa kali jalanin kemoterapi, perut udah gede banget, dan rupanya apa, rambut ini udah habis, dia udah botak, jadi dia pakai yang apa, kupluk gitu ya, dia pakai kupluk gitu. Nah, di momen ulang tahunnya Bapak Ibu Saudara, itu ulang tahun terakhir dia, saya sangat terkesan banget, sampai detik ini saya terkesan banget Bapak Ibu Saudara. Kebetulan yang diminta sharing firman Tuhan itu teman saya nggak ada tugas apa-apa ketika saya datang ke ulang tahun itu, dan rupanya apa, yang pimpin pujian itu nggak ada. Dia tiba-tiba tertati-tati berdiri begitu, sambil perutnya gede banget kayak orang hamil 9 bulan. Dia berdiri, dia mau pimpin pujian. Sampai saya bilang, udahlah Bu, Ibu duduk aja, Ibu duduk aja deh, aku aja yang pimpin pujian. Tapi dia bilang, enggak Mas, saya mau tetap pimpin pujian. Dia biasanya di persekutuan saya, dia rajin sekali tuh sebagai WL itu, dia senang nyanyi orangnya. Dan rupanya apa, kalimatnya dia itu sangat menguatkan saya. Ketika saya tanya, Bu, Ibu udahlah duduk aja, kenapa sih Ibu mesti pimpin pujian? Rupanya apa, di waktu kesaksian dia bilang, Bapak Ibu Saudara, terima kasih sudah datang ke acara ulang tahun saya. Saya cuma mau katakan, di sini saya berdiri, saya mau pimpin pujian di acara ulang tahun saya. Saya cuma mau katakan satu hal Bapak Ibu Saudara, iblis bisa ngantem tubuh saya, tapi iblis gak bisa ngancurin roh saya. Iblis bisa ngantem tubuh saya lewat penyakit, tapi iblis gak bisa ngantem iman saya. Saya waktu dengar itu, saya cuma bisa terdiam Bapak Ibu Saudara. Saya mau katakan simpel, engkau bisa punya masalah seberat apapun, tapi ketika engkau punya semangat, setan gak bisa ganggu juga. Ketika engkau punya pengharapan di dalam Tuhan, iblis gak bisa ganggu juga. Tapi mungkin kesehatanmu baik, keuanganmu baik, keluargamu baik, masalahnya gak terlalu berat, tapi kalau engkau jalanin hidup gak punya semangat, gak punya gairah, gak punya pengharapan, iblis gampang narik kita. Ini yang ketiga, tetap miliki semangat. Amin. Yang keempat, yang terakhir, haleluya. Kalau bicara terakhir ini mukjizat Tuhan terjadi. Yang ngantuk dicelingkan, yang loyo dikuatkan gitu ya. Kita pemain musik kembali ke tahtanya. Nah, tunggu ayat slide sebelumnya. Oke. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Oke, lanjut slide selanjutnya. Di situ dikatakan, tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar sungai-sungai Damsyik lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Bapak Ibu Saudara, kisah Naaman ini menarik sekali untuk kita renungkan. Naaman ini Panglima Raja, kalau di Indonesia itu Panglima TNI. Kalau di Indonesia ini Jenderal Bintang 4 nih, Panglima TNI ini. Dan dia sangat disayangi sama Raja. Kalau di Indonesia dekat banget sama RI 1. Tapi rupanya Naaman ini sakit kusta Bapak Ibu Saudara. Dan rupanya apa? Dia dengar bahwa ada seorang nabi yang TOP BGT, top maknyus banget begitu. Namanya Elisa. Dia datang ke sana, ke rumahnya Elisa, minta pertolongan Tuhan. Bapak Ibu bisa bayangkan, panglimanya raja datang dengan rombongannya, dengan para ajudannya itu. Ketika dia ketok-ketok di rumahnya Elisa, Elisa gak nemuin, boro-boro doain. Tapi Elisa cuma ngomong sama bujangnya nih, asistennya ini. Siapa itu ketok-ketok di depan? Itu orang yang ketok-ketok di depan itu suruh dia nyemplung di sungai Yordan 7 kali, dia akan sembuh. Bapak itu bisa bayangkan kesinggungnya Naaman, marahnya Naaman. Panglimanya raja, orang terhormat, jenderal kalau di Indonesia, ditemuin juga enggak.
Disambut enggak, didoain juga enggak, malah disuruh nyemplung di kali. Muara dia kesinggung, dia balik. Sambil balik dia ngedumel itu, dia ngomong sama ajudannya, ini Nabi kira-kira kurang ajar banget. Gue sangka dia nemuin gue, doain kek. Ternyata enggak, suruh nyemplung di Sungai Yordan. Kalau ngomongin sama-sama mandi di kali, ngapain di Sungai Yordan? Mandi Damsyik, ada Abana dan Parpar. Sungai Damsyik itu lebih bersih, lebih bagus, lebih jernih. Oh, kira-kira kan begitu kan? Betul? Dia marah. Kenapa sampai Naaman ini marah, Bapak Ibu Saudara? Karena Naaman ini datang ke rumah Elisa. Naaman ini sudah punya bayangan. Naaman sudah punya konsep cara penyelesaian masalah. Dia sakit kusta, bayangannya dia datang ke rumahnya Elisa, disambut sama Elisa, bisa jadi, Jenderal foto bareng dong, selfie dulu dong, gitu kan. Ternyata apa? Bayangannya Naaman ditumpang tangan dan dia bakalan sembuh. Rupanya sama Elisa cuma disuruh mandi di kali. Dia kesinggung, dia marah. Dan akhirnya ajudannya ngomong, Pak, Bapak kira-kira kalau sama Nabi itu disuruh perkara yang susah, Bapak mau nggak? Bayangan saya obrolannya. Naaman jawab, lu ya mau lah, kan supaya aku sembuh. Ajudannya bilang, nah sekarang kan nggak disuruh perkara susah, Pak. Bapak suruh nyemplung di Sungai Yordan, apa susahnya sih, Pak? Rupanya Naaman bener-bener mikir, ya bener juga ya kamu ngomongin. Ya udahlah, balik deh. Akhirnya balik, dia nyemplung di Sungai Yordan 7 kali. Beres. Pak, Bu, jujur ngomong, kita ngadepin masalah seringkali kelakuan kita kayak Naaman. Kita ini waktu punya masalah, Tuhan, tolong aku, aku punya masalah, Tuhan, selesaikan masalahku, Tuhan. Aku berserah kepada-Mu, Tuhan. Kau Allah yang sanggup, Kau Allah yang penuh kuasa. Tapi di otak kita, caranya gini loh Tuhan ya. Nih, caranya gini ya. Di otak kita ini kita udah nyelesain masalah kita nurut cara kita. Tuhan itu cuma jadi pesuruh. Tengok kanan kiri Anda, dia tampang lu sih gue rada curiga. Itu yang bikin kita suderes, diberesi. Bener gak? Seringkali kita paksa Tuhan nyelesain masalah kita nurut cara kita. Pak, Bu, mari kita belajar melalui kisahnya Naaman ini. Izinkan Tuhan selesaikan masalah kita nurut caranya. Tuhan punya cara itu selalu yang terbaik. Selalu yang terbaik. Udahlah, jangan sok pinter sama Tuhan. Betul? Naaman ini, dia sudah punya cara. Bayangannya dia, doain tumpang tangan sama Elisa, sembuh. Ternyata Tuhan nyembuhin dengan cara yang berbeda. Cuma nyemplung di Sungai Yordan 7 kali, beres. Tolong diingat Bapak Ibu Saudara, Tuhan nyelesain masalah kita gak pakai ribet. Tuhan itu gak pakai ribet. Yang ribet itu pikiran kita nih. Tengok kanan kiri Anda, lihat tampang lu sih kayaknya ribet. Bilang sama mereka. Siapa tahu sebelah Anda itu mukanya ribet banget gitu loh. Udah tahu itu istri orang, masih juga disikat, itu bikin ribet banget itu saudara. Udah tahu itu suami orang, masih disikat, itu ribet. Betul tidak? Tuhan nyelesain masalah kita gak pakai ribet, gak pakai ribet. Tuhan tahu cara yang terbaik. Biarlah 4 hal ini boleh jadi berkat. Amin. Jadi yang pertama tadi apa? Percaya tanpa keraguan. Kemudian yang kedua, tetap melangkah meskipun kita belum lihat. Kalau hari ini doa kita belum dijawab, jangan putus asa Bapak Ibu Saudara. Jangan nyerah. Amin. Yang ketiga apa? Tetap miliki semangat. Amin. Yang keempat, izinkan Tuhan selesaikan masalah kita sesuai dengan caranya. Amin. Haleluya Yesus. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih
kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Beritahu yang terbaik bagiku. Yang ini iman nih, Dia Allah yang lebih tahu, Dia Allah yang lebih sanggup untuk menolong kita. Amin. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Mari sekali lagi angkat hatimu, katakan pada Tuhan, Kau lebih tahu. Amin. Yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Mari berikan kemuliaan bagi nama kita. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara, mungkin hari-hari ini kau menghadapi beban-beban pergumulan yang berat. Mungkin kau mulai putus asa, mungkin kau mulai kehilangan semangat. Tapi biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh menguatkan, meneguhkan imanmu kembali. Kalau ada di antara kau yang mengalami beban-beban pergumulan yang berat, kau rindu didoakan, angkat tangan kananmu, taruh tangan kiri di dadamu, saya akan berdoa bagi kau. Puji Tuhan, puji Tuhan. Apapun beban pergumulanmu, Tuhan gak kekurangan cara untuk tolong engkau. Dia tetap Allah yang sanggup untuk menolongmu. Mungkin hari ini kau belum melihat mujizat Tuhan. Jangan putus asa, jangan berhenti, tetap melangkah. Apa yang kau doakan, tetap doakan Bapak Ibu Saudara. Tuhan tetap dengar setiap doamu. Tapi percaya waktu Tuhan adalah yang terbaik. Dan Dia punya cara yang terbaik untuk menolongmu. Tuhan terima kasih kalau Engkau menolong hamba-Mu dalam menguraikan firman-Mu. Suara hamba-Mu terbatas, kata-kata hamba-Mu bahkan cara hamba-Mu menguraikan firman-Mu begitu terbatas. Tapi biarlah kebenaran firman-Mu ini menjadi rema, menjadi berkat kekuatan bagi setiap umat-Mu di tempat ini. Hamba berdoa Tuhan untuk setiap tangan-tangan yang terangkat, apapun yang menjadi beban pergumulan mereka. Tuhan, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang tahu yang terbaik bagi mereka. Kami yakin dan percaya Engkau sanggup untuk menyelesaikan setiap pergumulan mereka, seturut dengan caramu, seturut dengan waktumu. Hamba berdoa untuk setiap tangan yang terangkat, kuatkan, teguhkan iman mereka, pengharapan mereka, fokus mereka biarlah hanya kepada Tuhan. Dan biarlah pada akhirnya mereka boleh menyaksikan kemenangan demi kemenangan, mukjizat demi mukjizat terjadi dalam kehidupan mereka.
Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Berkati para pelayan, para pengurus, bahkan hamba-Mu Pendeta Fernando yang melayani tempat ini. Tuhan, mari Kau berkati mereka semua. Satukan hati, pikiran, dan roh mereka, sehingga melalui pelayanan hamba-hamba-Mu ini, nama-Mu saja yang ditinggikan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Mari yang percaya dan diberkati bersama katakan amin. Silakan dulu, Tuhan berkati. Bapak Ibu Saudara, saya mohon maaf, saya nggak ikut sampai selesai karena saya mesti nyambung ke Jatinegara jam 10:30 mulai ibadah di sana. Oke, Tuhan berkati kita semua. Pastor Sam, terima kasih buat namanya. Tuhan berkati Pak. Bapak Ibu Saudara kita diberkati, boleh diberkati angkat tangan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Boleh kita lakukan Bapak Ibu Saudara sekali lagi. Terima kasih namanya yang fast live semuanya. Memberkati dan Ibu. Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita akan memberi persembahan. Mari kita siapkan persembahan kita Bapak Ibu Saudara, kita memberi yang terbaik buat Tuhan. Tapi sebelum kita memberi Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Tuhan, terima kasih untuk setiap berkat yang kami terima daripada Tuhan. Tiba saatnya kami akan mengembalikan apa yang menjadi bagian Tuhan. Kami percaya mereka yang menabur akan menuai. Dan kami memberi bukan supaya kami diberkati, tapi kami memberi karena kami sudah diberkati Tuhan. Apa menjadi bagian Tuhan, itulah menjadi kami kembalikan. Terpujilah nama Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat ya Allah yang baik. Mari kita memberi Bapak Ibu Saudara yang terbaik buat Tuhan. Allah hidup baik, sungguh baik bagiku. Itu juga kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan yang ada. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luas. Sekali lagi sama-sama katakan Allah itu baik, sungguh baik dan sangat baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Itu juga kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku, Yesusku luar biasa.
Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Yang pertama adalah doa pagi Sabtu 23 Maret 2024 jam 5.30 di tempat ini. Kami mengundang untuk Bapak Ibu para jemaat untuk hadir bersama kita di doa pagi. Ibadah Yud Sabtu 23 Maret 2024 jam 15.00 atau jam 3 sore. Setelah ibadah ada kursus bahasa Inggris dan latihan tamborin. Ibadah Raya 24 Maret 2024 jam 9.00 satu kali ibadah. Kemudian Yud setelah ibadah akan berjualan untuk minuman dan makanan untuk dana Yud. Untuk Yud setelah ibadah latihan musik dan tamborin. Sekian pengumuman. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri di dalam doa. Sungguh hari yang indah Tuhan, Engkau berkenan hadir di tempat ini Tuhan. Ketika jemaat-Mu Gebesia dan Glory Tuhan memuji dan menyembah Engkau Tuhan, meninggikan nama-Mu. Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Engkau berkati kami dengan damai, sukacita, dan terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah disampaikan. Kami percaya Tuhan, tahun ini Tuhan adalah tahun keajaiban. Kemurahan Tuhan akan selalu ada untuk jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Yang penting kami tidak patah semangat Tuhan, tetap percaya Tuhan bahwa kemurahan Tuhan akan ada selalu bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih berkati jemaat-Mu Tuhan, GBC dan Glory Tuhan. Biarlah hari lepas hari Tuhan kami semakin bersinar Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kepada hamba-Mu Tuhan, Pak Samuel Pristiantono Tuhan, yang telah Kau pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kau berkati hamba-Mu ini Tuhan. Segerakan Tuhan kesembuhan yang daripada Engkau Tuhan. Biar dia pun dapat merasakan mukjizat yang daripada Engkau Tuhan, keajaiban yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa pula Tuhan untuk gembala pembina di tempat ini, Bapak Fernando Sinambela Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, kalau tahun 2024 Tuhan adalah tahun keajaiban Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, semuanya akan melalui yang pertama-tama adalah melalui hamba-Mu ini Tuhan, sebagai kepala gereja di tempat ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, keajaiban Tuhan akan diserahkan Tuhan kepada hamba-Mu ini. Kau berkati Tuhan, Kau berkati tangannya Tuhan, agar apapun yang dikerjakannya Kau buat berhasil. Kau berkati pelayanannya Tuhan. Biarlah Tuhan, melalui pengembalanya di tempat ini, kami menjadi jemaat yang boleh berkenan kepada Engkau. Berkati Tuhan, berkati Ibu Yunida dan anak Aaron Tuhan. Biarlah Tuhan, mereka selalu bersuka cita di dalam melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati pula kawan-kawan sekerja Tuhan yang telah melayani di tempat ini Tuhan Yesus. Kau berkati para imam musik-Mu ini Tuhan, yang telah memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Berkati worship leader Tuhan, berkati singer, para pemain musik Tuhan, imam-imam musik Tuhan. Biarlah mereka boleh berhiasan kekudusan dan berjubahkan pujian Tuhan untuk meninggikan nama-Mu, sehingga ketika mereka melayani Tuhan pujian dan penyembahan, dimanapun mereka berada Tuhan, hadirat-Mu nyata Tuhan Yesus, memberkati banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati juga para diakon dan diakonis Tuhan Yesus. Biarlah kami semua boleh bergandengan tangan melayani pekerjaan-Mu di tempat ini. Guru-guru sekolah minggu Tuhan, semua yang terlibat dalam pelayanan Tuhan, pemegang alat-alat elektronik Tuhan Yesus. Dan secara khusus Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk para pendoa syafaat di tempat ini Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan, Kau akan mengurapi para pendoa syafaat Tuhan, sehingga mereka akan menjadi semakin tajam dan semakin tajam Tuhan. Mereka akan dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Biarlah Tuhan Kau memberkati para pendoa syafaat di tempat ini dengan penglihatan-penglihatan, dengan nubuatan-nubuatan yang akan berasal daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati jemaat di tempat ini Tuhan.
Kami yakin dan percaya Tuhan Kau sangat mengasihi jemaat GBI Cepakamas Tuhan Yesus, GBI Shine Glory. Kalau ada yang sakit Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan oleh bilur-bilur darah-Mu telah Kau sembuhkan Tuhan. Kalau ada yang beban berat Tuhan, Engkau beri kekuatan untuk melalui beban berat ini Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kami di sini Tuhan dalam tahun 2024 ini jemaat Shine Glory akan beroleh keajaiban-keajaiban Tuhan yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa pula untuk bangsa dan negara kami Tuhan, bangsa Indonesia Tuhan. Kalau kami boleh melalui Tuhan pemilihan umum Tuhan dengan penuh kedamaian Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Engkau sangat mengasihi bangsa kami Tuhan. Siapapun yang terpilih Tuhan, yang menjadi presiden Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan itu adalah pilihan yang terbaik yang daripada Engkau. Berkati Tuhan, berkati. Kalau ada segala sesuatu yang ingin menghalang-halangi Tuhan kedamaian di negeri kami Tuhan, dengan isu-isu Tuhan, dengan berita-berita bohong Tuhan, maka dalam nama Tuhan Yesus kami tolak semuanya Tuhan Yesus. Damailah Indonesia, diberkatilah bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar lagi kami akan pulang Tuhan Yesus, kami persiapkan hati kami Tuhan untuk menerima berkat yang terbaik daripada Engkau. Sebelumnya kami akan naikkan doa yang diajarkan oleh Engkau Tuhan, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita akan pujian, kami memuji penyesalan Allah. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami bangga kepada Engkau, Allah yang kami sembah dalam Yesus Kristus. Engkau yang ajaib, agung, dan mulia. Terima kasih untuk ibadah kami pada pagi hari ini, dan kami akan pulang. Mari angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Bapa di surga. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Allah, maka diberkatilah hidupmu, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah keluarga besarmu. Apapun yang kau lakukan, kebaikan, kemurahan, rahmat, kasih sayang Tuhan turun atasmu. Sebab itu pulanglah,
Terimalah semua yang sempurna yang sudah Bapa janjikan kepada kita melalui firman-Nya dalam tuntunan pimpinan Roh Kudus yang menuntun menyertai kita sampai Sang Pemilik kehidupan Yesus Kristus datang menjemput semua kita di awan-awan yang permai. Yang berbahagia bersukacita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu.